Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan menginstal dari awal spesifikasi B460M Aorus Gaming Gigabyte pakai CPU i5 10600 ya. Jadi menginstal macOS Hackintosh dari awal, dari step dari Windows karena kebanyakan pengguna itu pakai basic Windows. Jadi kita harus kasih tips dan triknya supaya kalian punya sedikit bayangan ya. Jadi nggak semata-mata kalian install berhasil terus dipakai gitu ya. Jadi ada yang harus kalian siapkan sebelum melakukan instalasi. Dan metode ini itu biasa saya gunakan saat melakukan remote install gitu ya. Jadi jika ada teman-teman yang memakai jasa install dari kita atau remote install, kita biasanya pakai metode ini. Metode ini tuh lebih lebih detail gitu kalau menurut saya, lebih detail dan lebih mudah dipahami ketika melakukan troubleshooting gitu ya setelah instalasi, atau yang sering disebut itu post instalasi, fix fix post instalasi ya, seperti itu ya. Karena kalau kita nggak nge-remapping hardware-nya ketika di Windows, nanti di Mac-nya kalian akan kebingungan. Karena apa yang dulu pernah saya alami itu, ketika kita berhasil menginstal dan kita nggak tahu device-nya itu apa aja yang dibutuhkan, kita akan bingung teman-teman. Pakai driver apa, pakai ini, penyebabnya apa, itu yang menjadi masalah nanti. Nah, metode installer apa yang kita pakai? Sebenarnya metode itu banyak ya, tapi lebih baik buat teman-teman yang pengen praktis itu pakai metode offline. Nah, metode offline itu kalian bisa cek dari Olarilla untuk installernya karena udah bentuk RAW dan bisa kalian burning pakai Balena Etcher ya, Balena Etcher. Nah, nanti kita akan share kekurangannya dari Olarilla apa, karena Olarilla itu universal gitu teman-teman ya, untuk semua motherboard itu bisa. Tapi eh, config-nya itu sangat universal. Kalian harus benar-benar tahu dulu dari basic paling bawah, paling dasar ya, basic paling dasar sebelum kalian melakukan instalasi, supaya kalian paham gitu ya. Supaya kalian paham hardware apa aja yang nggak ditambalkan, nggak diisikan pada config Olarilla gitu. Nah, eh, nah kali ini di kesempatan ini saya nggak pakai Olarilla karena downloadnya terlalu lama, tapi saya pakai installer yang saya burning dari macOS atau Hackintosh saya yang di generasi 7 kemarin ya. Banyak video-video di bawah itu masih pakai generasi 7, dan sekarang saya juga pakai buat OBS ini juga pakai generasi 7. Dan apa ya? Lebih simpel. Ini pakai NVMe. Jadi saya instalasinya nanti pakai NVMe, nggak pakai flash disk. Tapi kalau kalian memang dasarnya dari Windows, kalian harus pakai flash disk karena kalian nggak punya installernya dari SSD. Misal kalian punya SSD eksternal gitu baru bisa. Kalau satu disk rencananya mau dibikin Mac terus kalian bikin installer di situ, nanti nggak bakal bisa seperti itu ya. Jadi kita mulai aja. Sebelum mulai lebih lanjut, mohon bantu subscribe, like, dan komennya karena ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi kalian harus bersabar ya karena kita akan detailkan di sini. Oke, kita akan mulai. Mana mouse-nya? Karena mouse-nya ada dua, jadi harus ini, hati-hati. Nanti salah pencet. Oke, yang harus kalian siapkan sebelum melakukan instalasi adalah toolsnya. Toolsnya itu apa aja? Ini kalian butuh mini tool partition, terus seperti biasa Explorer plus plus. Nah, ada dua ini. Dan juga saya biasanya menamakan tool. Biasanya ketika saya melakukan instalasi remote atau jasa install, kita memakai folder tool kalau dari saya biasanya ya. Oh ya, buat teman-teman yang males ribet instalasi karena ini lumayan ribet juga, kalian bisa cek toko kita di Shopee atau Tokopedia atau TikTok atau Instagram
ada sertakan juga di bawah ini untuk link WhatsApp kita ya teman-teman ya. Dan eh, supaya kalian punya sedikit gambaran dari channel ini gitu ya. Oke, jadi yang kalian siapkan cuma 3 ini, tapi di dalam tool ini kalian harus siapkan juga ini apa ini, salah ini ya, ini buat spesifikasi yang akan kita mapping. Biasanya kalau di sini kita pakai metode seperti ini karena ini lebih detail ya. Oke, kita akan buatkan ulang folder toolnya serta USB mappingnya ya. Oke, kita buang aja yang ini. Kita bikin folder tool 2. Nah, apa aja yang kalian perlu siapkan? Yang pertama adalah kalian harus buka device manager. Terus kalian buka node. Kalian new, pilih add new. Terus kalian ketikkan spesifikasi aja. Kalau saya biasanya ketikkan spesifikasi mainboard, CPU, GPU, audio, Ethernet, Wi-Fi, SATA, NVMe, USB. Nah, ini untuk spek PC ya. Kalau kalian pakai laptop, nanti kalian akan membutuhkan keyboard, touchpad, dan keyboard. Nah, seperti itu. Nah, ini berhubung ini spek PC, jadi kalian nggak butuh ini, nggak butuh touchpad dan keyboard ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita cek adalah spesifikasi dari grafik. Nah, grafik. Kalau kalian pakai eksternal grafik nanti akan muncul di sini. Dual grafik atau single grafik nanti akan muncul di sini ya. Di sini kita pakai hanya only iGPU ya. Jadi pakai UHD 630 karena bawaannya 10600 ini adalah UHD 630. Jadi pakai UHD 630. UHD 630. Kita catat aja. Kita catat aja. Karena dengan ini kalian bakal belajar. Nanti ujungnya itu arahnya kemana sih gitu. Kenapa harus didata gitu. Kenapa nggak langsung bisa, cuma kalian harus jeli gitu. Kalau nggak jeli nanti nggak bisa. Nah, GPU sudah, lalu kita ke bawahnya yang paling standar, SATA. SATA. Nah, kenapa saya tuliskan 2, hardware ID dan BIOS name? BIOS name adalah location patch ya teman-teman, location AJBI patch. Setiap motherboard memiliki address yang berbeda-beda. Jadi jangan dipukul rata semua atau sama semua ya. Nah, untuk hardware ID itu apa? Hardware ID itu adalah vendor atau pabrikan serta device ID setiap produk yang diciptakan dari vendor tersebut ya. Misal ini kan pakai i219V. Tipenya juga berbeda nantinya ketika kalian menghafalkan ini nanti berbeda-beda. Misal ada i219LM itu untuk laptop biasanya. Itu atau mini PC itu berbeda-beda itu. Yang kita baca adalah vendor dan device ID-nya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek sekarang di device ID kalian.
Nah, di sini ada other device. Nah, ini adalah WiFi dan Bluetooth. Apa yang ada di dalam sini? Ini adalah tipenya, kita bisa lihat ya, hardware ID 14E443A0. Nah, ini berarti pakai Broadcom. Ini salah ini. Ini WiFi, ini harusnya B-nya mencet sendiri deh. Ethernet, ini WiFi. WiFi BIOS name. Dari sini aja kalian nanti sudah belajar banyak gitu ya teman-teman. Sudah belajar banyak banget. Mungkin untuk yang sudah paham, kalian nggak perlu belajar, tapi untuk yang masih pemula biasanya harus baca-baca kayak gini teman-teman ya. 5, 10, 600. Nah, ini sebetulnya spek stok ini ya. Tak bikin tak bikin tutorial ya, supaya kalian nanti kalau misal beli spek ini ada tutorialnya gitu. Lalu ke audio. Nah, yang kita pakai itu cuma Realtek ini atau high definition audionya punya Realtek ya. Ini untuk AST Intel itu ndak bisa jalan. Kecuali kalian pro, itu pro banget untuk ngepatch mungkin bisa, tapi kalau untuk penggunaan standar aja harusnya ndak perlu ya. Nah, untuk audio itu tidak ada di dalam address ya, di dalam BIOS name atau location path ya. Kalian bisa skip. Untuk storage kita pakai NVMe. Nah, NVMe kita ini dipasang di PCIe. Ini pakai 1EB4B. Nah, ini punyanya AdLink. Nah, seperti ini. Keyboardku sudah lama tidak dipakai, error ya, pencet sendiri. Terus apalagi USB, karena memang lumayan ribet itu. Kalau yang ada yang sangat simple itu ya bisa dipakai aja sih, cuma ya menurutku kurang. Kalian harus melakukan metode ini jika kalian pengen benar-benar spesifik kalian itu nggak gantung gitu, benar-benar klop gitu sama hati kalian. Jadi wah, ini sesuai gitu, kalau enggak nanti bingung. Dan saya awal-awal dulu belajar juga gitu, loh, ini penyebabnya apa ya, penyebabnya kita nggak tahu kan. Akhirnya kalau dari sini tuh kita jadi paham. Sudah 13 menit. Nah, datanya sudah kita ambil dari device ID, device manager. Data speknya seperti ini. Jika kalian pakai eksternal GPU, misal pakai seri 5000 ke atas, 5700, 6700, 6800, 6900, kalian perlu juga untuk merubah RPM-nya, disable RPM-nya ke mendisable 0 RPM gitu contohnya. Itu tips triknya ada di GitHub, kalian bisa cek. Nah, itu fungsinya ketika idle, fan GPU kalian tuh nggak mati, fan GPU kalian itu tetap berfungsi atau muter gitu supaya tetap dingin GPU-nya. Nah, itu fungsinya itu nanti. Nah, ini sudah. Oke. Lalu kita buka lagi namanya HW Info. HW Info 64. Nah, ini untuk memverifikasi spesifikasi kita tadi ya. Summary.
summary. Nah, di sini kita pakai 6 core. Tulis saya di sini 6 core. Terus mobonya ini pakai tipenya apa? Comet Like. Lalu motherboardnya apa? Ini chipset yang tertanam di motherboard ya. Nah, spek ini saya buat stok teman-teman, kali aja ada yang minat. Ini lumayan nih, like new ini teman-teman, baru berapa bulan tak beli. Punya temanku berangkat ke luar negeri, dia nggak dipakai, jadi tak beli, dia tak bikin stok. Nah, gigabyte ini kita copy, taruh di spesifikasi. Oke. Nah, sudah seperti ini, kalian save ke tool 2 tadi, ke sini, save as, desktop, tool 2. Nah, ini kan sudah jadi nama spesifikasi gigabyte. Oke. Lalu apalagi yang kita butuhkan, ini sudah selesai, kita close. Ini nanti gunanya digunakan saat post instalasi. Oke, tapi selain itu data ini kita yang butuhkan untuk instalasi adalah Comet Like S ini dan juga B400M ini, pakai chipsetnya berapa begitu. Nah, kadang itu B460 atau B4 berapa gitu, 400 itu, tapi chipsetnya 500. Nah, itu yang bermasalah nantinya ketika kalian menggunakan iGPU only, itu nggak bisa. Jadi usahakan jika kalian menggunakan iGPU only atau CPU generasi 10, kalian harus memastikan Intel CPU chipset ini, Intel chipsetnya ini ke series 400, karena nantinya HDMI atau DisplayPort outputnya akan aktif gitu. Jika kalian memakai chipset 500 itu nggak bakal aktif. Seperti itu ya, sudah ada bayangan. Oke, setelah selesai seperti ini, kita sudah punya datanya, kita akan download SSD time dan juga Windows atau USB Toolbox, itu yang paling simple ya teman-teman. Nah, pakai metode itu ya supaya kalian paham. Ini sebetulnya data-data awal ya, USB Toolbox. Nah, USB Toolbox kita download, kita pakai yang zip aja. Terus SSD time kita download juga. Saya udah buatin list tab. Lihat retan. Sudah terdownload semua. Kita cek downloadnya, SSD time dan juga ini. Kita buka aja langsung seperti ini. Kita buka langsung, kita tarik ke desktop gitu aja biar gampang. Replace. Lalu satu lagi window tadi kita tarik aja ke desktop, replace. Oke. Data untuk USB dan SSD kita sudah siapkan. Nah, sekarang yang perlu kalian siapkan lagi USB toolbox-nya. Ini masih mencakup mapping hardware ya. Nah, kalau tadi mapping hardware, sekarang mapping USB. Kalian buka tadi disk yang di dalam yang sudah kita paste tadi, lalu kalian ketikkan window gitu, enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini karena ini bekas mappingan, kita delete ya, P. Nah, lalu kita D, kita mapping USB nya. Nah, kenapa harus di mapping? Karena walaupun kalian menggunakan USB inject all, port 3.0 ini akan
keluar dari limit port teman-teman. Jadi satu port USB itu yang warna biru itu punya dua port, yaitu USB 2 dan USB 3. Jadi mungkin kalian ada yang kurang paham dengan hal-hal seperti ini, tapi di sini kita akan jelaskan ya. Banyak yang kurang tahu atau kurang memberikan pemaparan gitu ya tentang eh, masalah seperti ini ya. Jadi kalian harus mapping satu-satu supaya nanti port USB 3 kalian itu aktif dan kalian tahu addressnya gitu. Nah, cara mappingnya seperti apa? Kalian bisa colokkan USB, contohnya ini USB flash disk, ada yang pakai Type C juga, Type C dan juga USB. Nah ini berhubung kebetulan ini pakai USB 3 ya teman-teman ya, USB 3. USB 3 kita akan coba colokkan nanti hasilnya seperti apa. Sebetulnya di sini kita bisa lihat nih, dari port ini aja kita sudah kehilangan beberapa port. Contohnya unknown, ada kehilangan 4 port. Tapi ketika kita hitung dari atas ya, 12 ditambah 7 sampai 24 ini berarti kita lewatkan 13 sampai 16. Jadi kita lewatkan. Kita lihat saja di bagian 1 sampai 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Masih terlalu banyak. Jadi port limitnya itu hanya ada 15 port untuk macOS. Jadi kita harus melakukan mapping karena untuk memastikan USB port mana saja yang dibutuhkan dan aktif, yang diaktifkan gitu, yang ada di dalam hardware kalian. Nah, saya tidak menyarankan kalian menggunakan XHCI port limit. Memang dia bisa mengaktifkan semua port, tapi saya rasa kurang stabil seperti itu. Mungkin ada beberapa yang master Hackintosh di luaran sana yang daripada ribet USB inject Al langsung ditambahin saja XHCI port limit di bagian Quartz kernel itu. Jadi itu bisa langsung aktif semua. Cuma problemnya nanti sudah dijelaskan di Dortania bahwa spesifikasi tertentu tidak perlu membutuhkan XHCI port limit gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar memapping atau meremapping USB kalian, karena nanti ketika sudah di Mac itu sangat susah sekali ya mappingnya, karena kalian nggak tahu port port native-nya itu yang mana aja addressnya gitu ya. Kita coba mapping, kita colokkan ya ke semua port. Nah yang pertama itu kita colokkan dari depan aja. Ini kita colokkan, ini pakai USB A. Kalau kita colok nanti kalian lihat di bagian sini ada di bagian mana dia aktif SanDisk ini. Kalian tanda ya SanDisk 32 Gen 1. Nah, ini biasanya kalau ada pembeli atau jasa install, saya kirimin flash disk ini jika beli flash disk sama installernya. Sudah generasi USB 32. Lalu kita cabut, dia akan hilang. Tunggu 5 detik atau tekan enter. Nah, hilang kan? Kita pindahkan ke port yang lain. Tadi kan di hub itu ya. Ini masih di hub. Kita enter. Masih di dalam hub ini. Karena ini USB hub. Lalu di USB 3. Nah, ini ada di port 19. Ini USB 3. Nah, ini nanti akan ngeparalel sama USB 2.0. Kalau nggak percaya lihat aja nanti ya buat detail tutorial mappingnya. Nah, kita cabut, langsung cabut aja nggak apa-apa. Kita ke belakang lagi. Sekarang sudah di port 23 ya, port 23. Kita cabut lagi. Sekarang
ada di port, kita lihat ada port 22 ya. Sekarang ada di port 21 USB 3.0 ya. Nah, sekarang kita pindah ke Type C-nya ya. Kita bisa lihat Type C ada di port 18. Nah, ini masih disebutkan sebagai tipe A atau USB. Nanti kita akan rubah. Nah, portnya itu hanya ini. Karena USB 2 dan USB 2-nya itu hanya ada di hub ini, dan juga port 9 sama gaming keyboard sama ini nih Lightning gaming mouse ini cuma 910 ini USB 2.0-nya ya. Selebihnya dia pakai USB 3.0. Oke, sekarang kita akan melakukan ekstrak dari data yang sudah kita mapping tadi. Kita akan B aja buat quit. Nah, lalu kita akan melakukan S, tekan S. Nah, di sini seperti yang saya sudah bilang tadi, dia akan melakukan memparalel portnya ya. Jadi kayak tadi tuh kita SanDisk di Type C terakhir itu yang USB port 18, di sini akan dianggap atau dibaca sebagai USB nomor 2. Jadi ini dia bergabung sama port USB nomor 2, 18 2. Nah, ini nah seperti itu ya. Hari ada orang. Nah, di sini masih muncul merah atau tertulis 16 port. Kita akan buang port apa yang enggak kita pakai di sini ya. Dan juga kita akan merubah nama port 18 ini menjadi Type C ya, bukan tipe A lagi gitu. Nah, di sini kita akan membuang karena kita nggak pakai internal, kita buang aja di hub SanDisk yang port 11 tadi itu. Kita akan buang port depan dan kita fungsikan untuk Bluetooth Broadcom-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan buang hub 2 flash disk yang ada di depan tadi karena kita nggak butuh, atau bisa juga kita mematikan fungsi USB 2-nya karena USB 2 itu lambat. Saya putuskan untuk membuang fungsi USB 2 di port USB nomor 2 ini ya. Kita buang. Jadi caranya gimana? Caranya kita bisa rename nanti di Mac. Kalau di sini kita sulit. Kita ketikkan di sini. Kita rubah dulu port 18 menjadi Type C. Karena ini sekarang tipe A, kita akan ketikkan T banding, kok ada B-nya sih? T banding 18 banding 9. Nah, dia akan berubah menjadi Type C with switch atau tipe C ya. Ini ada penjelasannya di sini. Oke, setelah itu kita akan buang port ini nanti di Mac, atau mungkin kalian bisa buang port ini aja yang lebih simpel ya. Kita buang ya port 11. Kalau port 11 kita buang, maka kita akan ketik aja 11 di sini. 11 karena dia nggak ada parallel port dengan port USB 3, jadi kita buang. Kita nggak fungsikan USB 2 hub-nya ini. Yang kita fungsikan adalah Broadcom-nya ini aja gitu ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan kita extract kita
melakukan ekstrak menjadi USB toolbox. Nah, kalian bisa menggunakan USB toolbox ini dengan syarat kalian harus memakai satu driver lagi tambahan, nanti akan saya kasih tahu. Atau juga kalian bisa menambahnya via SSDD dari address yang sudah kita ekstrak tadi ya. Seperti itu, pakai SSDD AirHub. Nanti setiap portnya itu kalian bisa isikan address-address yang sudah terbaca di sini. Oke. Kalau kita tekan K di sini. K. Nah, sudah jadi. Dia letaknya di desktop disk USB UTP map. Oh ya, sorry. Tadi itu yang tadi USB toolbox itu hardware apa driver tambahannya ketika kalian menggunakan UTP map. Nah, USB toolbox itu di mana downloadnya? Kalian bisa cari di GitHub. Sama semua fungsinya. USB toolbox.kex dan satu driver UTP map hasil mappingan kita. Oke. Adanya di mana? Hasil remapnya itu ada di UTP map ini. Kita tarik aja ke tool 2 tadi. Tool 2 mana tadi? Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Dua data sudah kita ambil. Sekarang kita ke bagian SSD time. Nah, ini dibutuhkan ketika kalian membutuhkan data SSD gitu ya. Ini dibutuhkan biasanya kalau Ryzen terus PC-PC seperti X99 atau software-software yang memang nggak natif gitu ya, karena penempatan ACPI-nya itu berbeda dengan PC standar yang pernah dipakai Apple di spesifikasi Intel gitu ya, berbeda gitu. Intinya misal nih kalian mau nambal grafik gitu ya, atau menambal apa gitu, NVMe gitu, nanti addressnya berbeda. Jadi kalian membutuhkan data ini, kalian mesti siapkan datanya dulu. Walaupun di Mac bisa ditarik, tapi di sini itu lebih bagus ketika kalian akan melakukan instalasi, karena nanti kalau error kalian tahu penyebabnya. Loh, ini NVMe-nya agak kebaca, atau loh, ini perlu ditambal nih berarti gitu. Seperti itu ya. Ya mungkin daripada ribet kalian pakai jasa install aja, lebih mantap. Lebih cepat ya. Jadi kita langsung ke SSD time, ketikkan aja di sini SSD time. Lalu enter. Kita run dan di sini kita akan mendapatkan seperti terminal. Kita akan tekan P untuk ngedump. Kita tekan P untuk ngedumping SSD-nya. Nah, di sini ada beberapa SSD. Lalu kita pilih satu aja karena ini mengantisipasi kalau HPET-nya bermasalah. Kita tekan satu, tekan C ya. Kalau ternyata HPET atau biasanya pengaruhnya ke audio. Kalau audionya nggak jalan bisa pakai HPET atau ePix ya. Nah, ini sudah selesai, kita quit aja. Tekan Q. Nah, di sini kita akan tekan result. Nah, biasanya yang saya ambil adalah OC Please dan HPET. Nah, kita tarik ke tools, lalu kita buka OM. Kalau kalian punya memori yang bermasalah, kalian bisa pakai DAMR block ya. Jadi memori DAMR reverse-nya kalian buang. Kalian bisa cek tutorial fix DAMR. Nah, kalian buka di SSD, kalian tarik ke tools. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian buka nanti data dari DSDT ini, kalian akan tahu address-address yang kita catat tadi di bagian sini ya. Misalnya GFX 0. Soalnya di Mac nanti GFX 0 ini ketika pakai IGPU only, dia akan ngebacanya sebagai IGPU gitu, seperti itu. Tapi addressnya tidak akan berubah. Address itu kayak contoh nih, SPPCI 0 device GFX 0 addressnya berapa gitu. Biasanya kalau GFX 0 ini addressnya itu 0x002000 biasanya. Seperti itu. Setiap address itu, setiap nama dan addressnya itu berbeda-beda aja. Lihat, untuk belajar ya, untuk belajar menginstal Hackintosh kalian perlu
memiliki data-data seperti ini, karena ini akan sangat memudahkan sekali, mudahkan ya teman-teman. Oke, data ini sudah diambil. Sekarang kita akan setelah itu kita akan melakukan build config. Build config ini seperti yang saya bilang di awal ya, build config itu bisa pakai metode universal dari Olarilla. Misalnya dari Olarilla itu kan ketika kalian create atau burning installer itu sudah ada AV-nya, itu bisa dipakai, cuma nanti hasilnya akan tidak maksimal gitu. Jadi hardware yang kalian mapping tadi tidak semuanya aktif di sana atau bahkan tidak ada gitu. Jadi harus kalian benar-benar cocokkan gitu. Nah, di sini karena kita tadi sudah pakai installer yang kita bikin dari Hackintosh, kita nggak pakai Olarilla ya, kita pakai installer. Sebetulnya sama installernya, nanti munculnya juga sama. Nah, cara membedakannya apa? Sebetulnya semua installer itu sama, karena saya biasanya membaginya jadi beberapa partisi. Nah, biasanya nah contohnya ini nih. Ini kalau dia others di antara kisaran berapa ya? Nih contohnya ada yang 16 giga kayak gini-gini nih. 16 giga gini itu installer ya teman-teman ya. Installer ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang kalian butuhkan itu sebetulnya nggak butuh seperti ini. Kalau kalian burning itu nantinya akan jadi others gitu. Kalau di NTFS itu dia nggak kebaca gitu ya. Di Windows itu nggak kebaca, jadi kebacanya others, dan jangan kalian format gitu, nanti hilang installernya. Yang kalian butuhkan adalah EV partisi ini, karena di dalam sini tuh ada bootloader gitu atau distro ya. Nah, kita sudah chain. Kalau biasanya kalau belum, setelah burning kalian akan mendapatkan EV seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini tuh nggak bisa dibuka kalau belum di change letter gitu, tuh nggak bisa dibuka. Nah, contohnya kita buka Explorer++. Nah, sini ya, nggak bisa dibuka. Nggak ada di PC itu, nggak ada. Ini nggak bakal bisa dibuka. Nah, trash ini segala macam ini apa Dix nggak bisa dibuka. Nanti ketika kalian misalnya kita chain letter misal ke D gitu ya, D. Nah, di sini nanti akan muncul ya teman-teman D. Nah, kalian bisa buka. Nah, EV-nya di sini. Nah, di sini saya sudah siapkan config untuk Aorus. Cuma ini belum saya booting. Nanti kita akan bikin installernya dari Mac. Nah, ini yang untuk AR ZAR. Kita rename aja Z A R. Kok ada B-nya toh? AR. FVZAR. Nah, di sini kita pakai yang punya Aorus ini, atau ini spesifikasi yang sudah kita bikin. Kalian bisa pakai EV dari Olarilla itu bisa, cuma harus disesuaikan. Kalau ini sudah saya sesuaikan OC, kalian bisa cek. Kalau saya pakai SSDT tambalan seperti ini ya, kita list ya biar kalian kelihatan. Kalau saya cuma pakai SSDT yang bikinan saya sendiri, ini TB ini nggak perlu, karena ini saya kemarin nyoba ngetes pakai Thunderbolt. Nah, ini yang kalian butuhkan cuma SSDT, misal kalian generasi 10 atau Comet Lake, kalian bisa pakai SSDT yang kalian bikin atau dari Olarilla, cuma kalian harus sesuaikan sendiri ya. Nah, seperti ini. Nah, ini mencakup semuanya. Yang perlu ditambal nanti ada di sini.
yang perlu ditambal ya. Yang enggak ya enggak perlu sih. Nah, di sini pakai command like dan drivernya apa aja kita sesuaikan aja dari sini ya. Tadi pakai Intel Mousy apa Intel tipe berapa tadi ya? Kita coba cek lagi, agak lupa. Ethernet. Contohnya ini nih, kita pakai i219V, itu i219V ya, itu pakainya Intel Mousy. Nah, seperti itu nanti. Nah, terus apalagi? Nah, ini untuk Broadcom. Ini Realtek ini sebetulnya nggak dipakai, ini dibuang aja karena berhubung nggak pakai Ethernet Realtek, kita pakainya Intel Mousy ya. Pakai Intel Mousy. Oke. Seperti ini. Data-datanya ini kita ini dulu. Nah, Radeon ini kalau kita pakai RX 580 atau seri RX walaupun 5700, 5800, semuanya pakai Radeon sensor kalau kalian butuh untuk monitoring temperatur seperti itu. Nah, kita masuk dulu ya, tak kasih tahu cara bikin installernya di Mac. Apakah ini bisa masuk? Nah, karena ini ada Microsoft ya, saya kasih tahu ya. Karena ini ada Microsoft, ini kemungkinan ketika di restart bakal masuk Windows lagi. Jadi supaya nggak masuk Windows lagi, kalian siapkan juga aplikasi Boot Eyes ya. Boot Eyes. Setelah Boot Eyes kalian buka UEFI, sekalian edit boot entry. Nah, di sini kita arahkan ke kita add, kita taruh di D, tadi mana D, EFI boot x64. Open. Kita kasih nama di sini Mac. Lalu kita up ke atas, paling atas, save entry lagi, close. Nah, kita akan bikin dari awal nanti ya teman-teman ya. Tapi sekarang kan installernya kalian nggak ada ya. Kita coba build dulu installernya. Oke, quit the programs. Oke, kita keluar, kita shutdown. Apakah dia bisa masuk? Kita lihat kendalanya apa. Karena ini pakai OS Sonoma. Saya tinggal 2. Sudah shutdown. Oke, kita nyalakan lagi. Harusnya ketika dinyalakan dia akan masuk ke menu boot karena sudah dibikin ke Mac OS. Nah, ya kan. Oh, masih dia malah pakai installer Ventura ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk saja ke Macintosh HD yang ini. Ini pakai Sonoma. Nah, ini karena ngeblank dia layarnya di layar yang satunya. Kita masuk terus kita bikin 2 layar aja. 2 layar. Zoom setting. Display. Kita mirror to FHD. Ini enggak kuat GPU-nya. Sebentar. Layarnya ngeflicker. Grafiknya enggak mampu, monitorku hitam.
Oke, kita daripada ini kita matikan aja monitor yang untuk displaynya, ini kita langsung dari ini aja ya. Biar langsung dari HDMI ini. Nah, kalau dari sini normal. Cuma agak saya monitornya delay jadinya, ngebuffer. Karena monitorku sana itu rusak. Ada warna-warna hitamnya monitorku. Ini pakai USB to HDMI. HDMI to USB. Nah, ini pakai versi Sonoma 1461. Nah, kita akan nge-burning file yang sudah kita download kemarin, install ini kita pakai, wah ini bukan yang ini, sorry yang ini 12,4 GB ini Ventura ini teman-teman ya. Coba tak carikan dulu di mana ya kemarin ya. Sequoia-nya mana nih? Jangan-jangan tak hapus lagi, download gede-gede. Bangke, niatnya bikin tutorial malah tak hapus. Saya sudah lama saya mau bikinnya itu, cuma malah tak hapus kayak. Coba share ini. Mana download tak kelihatan soalnya. Oh iya tak hapus ini kayaknya nih. Sebentar. Ini Ventura. Oh ini nih. Nah ini nih. Nah ya Sequoia ya. Sorry. Nah kita install asisten. Kita downloadnya dari mana? Dari Mr. Macintosh. Kalian cek di Mr. Macintosh. Nah kita install. Nah setelah install seperti ini, kita keep aja supaya nggak dihapus. Lalu kalian ke bagian launchpad ini, maka kalian akan menemukan di sini Sequoia ya. Sequoia, oke. Lalu karena kita akan membuatnya dari internal, maka kita harus membuat partisinya dari internal. Kita buka Dix Utility. Kenapa ribet? Karena kita nggak pakai Olarilla, karena saya nggak mau download gitu. Saya ini downloadan sudah lama sebetulnya, karena download lama nanti. Olarilla kalian download terus kalian burning itu lebih cepat. Kalau ini metodenya aja yang lama sebenarnya. Lalu kita ke bagian partition. Nah di sini, aduh nggak kelihatan ini layarnya kecil ya. Saya om. Sebentar, tak besarkan dulu layarku ya. Partition di bagian sini. Saya lebih suka pakai SSD atau NVMe waktu instalasi itu karena lebih kencang teman-teman. Nggak sampai ini sudah selesai. Oke. Ventura mana? Install Ventura. Nah ini biasanya. Nah ini nih, install macOS Ventura. Nah ini kita akan format ya, install Ventura ini ya. Caranya gimana? Kita pilih view, show all device, kita cari installer Ventura. Lalu kita iris. Ketik aja my volume. Lalu kita iris, formatnya jurnal. Lalu kita down dulu, terus kita close, kita buka terminal. Kalau sudah ada Mac itu nggak perlu ke Windows kalian teman-teman, datanya yang penting lengkap dulu ya.
kalian ketikkan sudo di sini atau bash dulu, sudo, kalian buka application, terus ke Sequoia tadi mana? Sequoia, lalu bikin show package content. Kalau kalian ngerti caranya ini, kalian nggak perlu beli installer teman-teman. Di online itu kalian bisa bikin sendiri gitu ya. Terus ke create media install. Cuma kalau bootloadernya kalian misal nggak bisa pakai jasa install karena lumayan memakan waktu. Minus volume, lalu tarik my volume yang sudah kita bukuin tadi ke sini. Ini nggak percaya, cuma 10 menitan ini selesai burningnya. Karena di internal ya, kecepatannya lebih kencang ya. Terus kita isi passwordnya. Enter. Oh salah. Nah, tekan Y karena dia minta Y. Confirm Y. Nah, ini sebetulnya langsung update aja bisa, cuma buat nunjukin ya ke teman-teman ya, maksudnya dari install dari awal itu seperti apa gitu ya. Sekarang sudah hampir 1 jam 51 menit. Kalau kalian masih menonton video ini, terima kasih banget ya. Terima kasih sekali sudah menonton selama ini gitu. Tapi sebetulnya intinya tuh yang di depan-depan tadi tuh, nanti fungsinya di depan tadi untuk apa gitu. Setelah post install itu fungsinya untuk apa gitu. Nah, sudah selesai kan, nggak sampai 10 menit malah, ini paling 5 menit nggak nyampe paling. Terus kita tekan exit aja, exit nggak apa, nggak apa. Exku rusak ya. Nah, kita close. Nah, installernya sudah jadi. Install macOS Sequoia. Kita komen I aja, komen I biar kalian tahu. Ini versi berapa? Kalian bisa lihat. Versi berapa ini? 15.3 ini. Berarti ini 15.31-an. 15.3 ini, 15.31 kemungkinan ya. Gak apa-apa. Kita pakai 15.31 dan 15.41 itu sama. Kita shutdown lah. Kita shutdown dulu. Lalu kita on kan lagi. Sudah shutdown, kita on kan lagi. Kita akan ke Windows dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk di BIOS itu sebetulnya untuk macOS sekarang nggak perlu banyak di setting. Kita masuk Windows Boot Manager di BIOS. Masuk Windows dulu. Kenapa saya nggak pakai boot menu Windows? Karena Windowsnya nanti tidak natif itu. Jadi saya lebih memilih pakai Windows Boot Manager di BIOS atau pakai F12 boot menu. Nah, ini kekecilan, tak pindahkan ke sini dulu. Lalu kita akan membuat config-nya di sini ya.
Karena tadi kita sudah punya config yang mungkin itu versi 104 kayaknya. Nah, kita akan upgrade sekalian config-nya di Windows, atau kalian bisa cek step-nya. Jika kalian sudah punya config EVI dan kalian ingin membuat lagi atau mengupdate-nya gitu ya. Nah, seperti apa? Kita pertama-tama ini kok ada antivirus Norton, ngapain loh? Windows gemblung. Oke, sekarang kita akan ke bagian Kedortania ya. Kedortanianya kok jadi gini? Google Dortania. Nah, seperti biasa Kedortania, kalian buka home site dan di bagian build ini kalian download paling bawah Open Core Package. Open Core Package ini ada versi 105 ya. Kalian download, nah nanti hasil downloadnya. Nah di sini juga ada beberapa driver sih teman-teman. Kalau kalian butuh versi update atau versi BAM-nya, kalian bisa download. Tapi di sini kita download Open Core Package-nya saja, dan drivernya masih driver bawaan yang sudah ada di Kex saja. Kita download ini, sudah di-download. Contohnya di sini ke bagian download. Sini kita sudah ada Open Core Package 1.5 release. Nah, ini kita ekstrak. Nanti munculnya seperti ini. Nah, di bagian docs ini, yang bagian config place ini, kalian copy terus paste ke x64 karena kita pakai sistem 64. Kita pakai ke 64, kita rename menjadi config place seperti itu ya. Kita coba paste. Nah, di sini kita delete yang itu, kita rename config.place. Nah, seperti ini ya, config.place. Untuk tutorial mengenai command like, kalian bisa cek di Dortania juga. Getting started ini. Lalu ke bagian Open Core Install Guide. Nah, di sini lalu starting guide-nya. Nah, di sini di bagian sini kalian bisa cek config-nya untuk apa? Desktop, laptop, atau HEDT server atau AMD. Nah, di sini kebetulan kita pakai desktop, kita pakainya Comet Lite generasi 10. Desktop Comet Lite generasi 10. Nah, itu kita geser ke bawah. Nah, ini yang saya maksud, config Olarilla itu tidak bisa diterapkan untuk semuanya karena berbeda-beda itu. Memang dia instalasinya universal. Ketika kalian sudah install itu berhasil. Cuma setelah install itu kalian harus ngebuild ulang config itu, karena kalau enggak nanti enggak sesuai gitu sama spesifikasi kalian gitu. Nah, kalian harus ikutin ininya, apa yang harus di true, apa yang harus di false, atau enable disable, dari mulai pengaturan dari atas ini ya. Baca aja CPI itu, CPI-nya baca, clean snapshot seperti itu ya. Lalu kalian setting aja yang di bagian gambar-gambar ini biasanya yang perlu di set itu. Ya, selebihnya ya cuma tambahan seperti itu. Nah, di sini tadi kenapa saya nggak pakai XHCI port limit itu karena saya nggak, spek ini itu sudah dituliskan kan di sini. Kita jelaskan ya. XHCI port limit mana ya? Ada keterangannya pokoknya dia. Itu kalau dia diaktifkan memang aktif semua USB-nya, cuma kadang bermasalah gitu sepertinya. Oke.
Ada penjelasannya kok biasanya di sini. Oke. Seperti ini. Seperti apa yang dibutuhkan kalian baca aja supaya kalian juga belajar gitu. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa pakai jasa install. Nah, ini karena saya pakai IGPU only, jadi saya pakainya iMac 20.1 atau bisa jadi saya pakai iMac 19.1 ya. Seperti itu. Karena saya nggak mau terlalu lama-lama ya. Di sini sudah 1 jaman lah, hampir 1 jam ya. Kita main simple aja. Ibaratnya kalian sudah punya config gitu ya. Apa aja yang disetting untuk command lag, kita akan buka di sini. Kita tarik OC atau OC boot ini atau EV-nya ini keluar dulu. Keluar sini. Kita ekstrak. Nah, lalu ini karena apa ya? Saya pakai HDMI monitor dan ada buffering, jadi mouse saya agak lemot gitu. Tapi ya tidak lemot sih sebetulnya. Ini karena buffer dari HDMI capture itu sebetulnya. Oke, ini EV yang kita ini tadi ya. Oh sorry, ngebukanya dari Explorer plus ya teman-teman. Tidak bisa dari folder. Nah, nanti kalian bisa lihat errornya dari mana. Yang muncul itu errornya apa aja, nanti kalian bisa lihat. Misal saya booting error, nanti troubleshootingnya kayak apa, kalian bisa cek. Ya, di sini kita cukup tools. Tadi apa, EV ya. Kita buka aja dua Explorer satu-satu ya. Jadi gini, karena di EV yang kita download tadi itu yang dari open core release itu dia nggak ada apa-apanya ya. Ibaratnya nih cache-nya kosong, terus CPI-nya kosong gitu ya. Lalu kita akan isikan. Nah, isikan. Contohnya kita buka lagi EV. Kita bukan OC ACPI. Kalau kalian sudah punya ACPI ya kalian copy aja di sini. Copy, tarik ke bawah tadi ACPI. Ini config baru ya. Karena kalau kita langsung tumbuk di sana nanti takutnya error. Kita jadiin dulu lalu nanti kita paste di sini. Driver. Nah, drivernya ini bawaan aja ndak apa-apa. Lalu apa ini? Ini kok ada EV di sini toh. VOC sebentar. Ini waktu salah paste tadi kan. Salah paste ini. Delete ya. Nah, driver nggak perlu. Lalu cache ini kalian Ctrl A aja, terus Ctrl C, terus kalian paste jadi cache. Aduh, ini dihapus aja. Lalu comment V lagi. Lemot soalnya Windows itu, aku nggak sukanya itu. Terus ke bagian resource ini juga kalian butuh. Misal kalian pakai gym, ini yang effortnya itu bikin tutorial tuh kayak gini nih teman-teman. Makanya kalau kalian masih kurang paham itu aja kalian bisa cari di forum lah. Soalnya saya bukan forum gitu, saya itu jasa install gitu loh. Nah, ini tools. Nah, ini apa namanya? Tools ya. EV
ini komensi, taruh toolsnya sama juga enggak apa-apa sih, betul ya. Boot Microsoft ACPI ini. Nah, config-nya jangan, config-nya itu kalian harus menyesuaikan. Bukannya pakai apa? Pakai property master. Nah, property master ini kalian properties run administrator. Nah, seperti ini ya. Nah, arahkan ke file FI yang ada di desktop tadi, command 0. Buka desktop, pilih FI, OC, config, please open. Nah, seperti ini. Ini jangan terburu-buru di clean snapshot ya teman-teman. Atau bisa juga kalian set itu SM BIOS-nya aja sebetulnya. Mana dia? Jangan terburu-buru kalian save apa clean snapshot. Kita buka lagi dua property. Nah, ini untuk memindahkan data ke yang baru. Nah, seperti ini ya. Di command 0 kita arahkan ke D tadi, partisi D FI kita tadi yang FI lama ya, ke OC, config please open. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ketutup layar saya ya. Kenapa lo like Windows itu gitu, malasku. Enggak, tak butuhkan lo kamu itu gede sendiri itu. Enggak penting gede sendiri tuh. Nah. Caranya cukup simpel. Kalian bisa pakai gini caranya ya. ACPI. Karena kalian pakai config lama, kalau kita duplikat ke config baru. Ini kenapa ya lo? Mau malas aku Windows itu ya. Ini yang lemot ini sebetulnya USB-nya sih. USB apa namanya? USB HDMI-nya, karena monitorku mati itu satunya yang buat ngerjakan tugas ini. ACPI add, ACPI buang dulu. Mana? Delete, remove. Aduh, malah gitu. Remove ACPI. Lalu kalian taruh di bagian root sini. Paste ascil, mana paste ascil? Paste. Oh, salah ini. Oh iya bener. Nah, kita tarik ke bawah sini, puter. Udah seperti ini. Di dalamnya ACPI ada ini, ada paste, ada quartz. Harusnya masih sama. ACPI add quartz ini harusnya masih sama. Lalu ke bagian puter apa aja yang disetting. Di virtualis menu-nya nggak perlu. Ini kan ini nggak ada yang disetting kan, jadi dia pakainya itu aku nggak kelihatan soalnya tulisannya ini false ya, patch any false. Oke, nggak dipakai, jadi standar aja puter.
footernya itu nggak dipakai, yang difungsikan cuma quotes-nya ya, quotes-nya. Avoid runtime defrag, true. Clear task switch speeds, ini true. Defect true. Devirtualismemio true. Karena untuk commit lag ya. Terus ke bawah lagi ke enable save mode slide. Terus ke bagian mana lagi ini? Ada on lagi di fast true, ini di protect UEFI service. Ini kita apa ini? True. Protect USB service-nya true. Profit custom slide true. Setup virtual map-nya true. Sama rebuildable memory map-nya true. Terus synchron runtime permission-nya true. Oke. Lalu ke bagian add ini add ya. Ini pakai standar aja, kita nggak perlu ribet ya. Di sini kita pakai copy, mana ini copy, ketutupan suwe malesnya gitu tuh aku. Copy, tinggal di slide ke atas ya harusnya. Dihapus dulu. Add, paste. Seperti ini. Kalau saya nggak pernah pakai OChat atau Open Core Simplify gitu ya. Saya pakainya kayak gini nih. Kita add, bagian add ini kita copy aja, kita hapus. Remove add, mana remove add any children. Kita set dulu ya. Remove add-nya delete. Nah, lalu kita kernel add paste. Paste. Lalu kita ke bawah lagi, karena kalau property itu ya kalian harus detail ya teman-teman ya. Ke bagian bawahnya ini tidak perlu ya. Skywalk-nya kalau kita nanti pakai Broadcom ya, kita akan true. Selebihnya biarkan aja. Force patch segala macam ini biarkan aja. Lalu ini patchnya kebanyakan, buat apa nih? Apple GPU PM config lock sebetulnya di generasi 10 nggak perlu ini di on kan, cuma saya untuk membatasi aja sih, biar dia nggak ribet. True, jadi ini ada XGPM, kita true aja atau on. Lalu kita disable IO mappernya, kita on kan, karena ini untuk membatasi VTD nya. Kalau punya Thunderbolt ini di enable ya, dimatikan karena supaya lebih nyaman. Firmware disk, external disk icon ini sebetulnya nggak perlu, ini cuma nggak perlu external disk icon itu sebetulnya, cuma tak aktifkan, tidak apa-apa.
Panic no Kexdem, Panic no Kex. Power timeout kernel Panic. Terus Stream AVFS nya XHC port limitnya false. Ini false. Udah gini aja sementara ya. Oke, setelah itu ke skemanya ini auto false. Nah, ini tidak perlu skemanya. Lalu ke bagian mix ini base override. Mix ini kalian cukup pas tekan aja ini ya. Kita copy ini semua lah. Udah bisa di copy ya. Kopikan aja lah. Nah, settingannya seperti inilah pokoknya ya. Nggak kelihatan soalnya di sini. Remove ke bagian boot mix ini di delete ya. Delete paste. Boot. Terus debug ini. Debug ini dia pakainya Apple Panic true. Jebel Watchers true. Lalu target tree ininya di copy aja karena ini untuk membatasi Windows ya teman-teman. Oke, setelah itu entries ini sorry bukan display level ya ini ya. Display level ini tetap sistem report ini nggak perlu, itu debug ya. Target ini 3, terus entries false, ini custom OS arts nggak perlu. Security sekarang, bagian security. Ke security Apple set default false. Ini 15, ininya pakai 15. Export sensitive data 15. Terus ini yang scan polisinya ini saya pakai kode ini karena ini untuk membatasi Windows NTFS, karena nggak suka saya ada menu boot. Vault-nya optional. Ini secure boot model disabled. Nah, pakai copy ya, aku takutnya nanti error ya. Pakai copy ya, lur. Soalnya ketikanku ndak pas. Disabled. Nah, sekali itu serial ini nggak perlu, tools ini perlu, toolsnya ini kita copy aja, nggak perlu ribet ya. Lalu kita tool ini kita delete. Paste. Nah, seperti ini. Tool, terus NVRAM-nya kita sesuaikan. NVRAM itu dari dulu masih sama ya penempatannya. Kita copy aja add-nya ini, kelamaan nanti. Copy.
paste gini aja ya. Terus delete ini nggak perlu di set ya, masih sama ya, false etc blacklist, delete ini nggak perlu. Terus legacy ini nggak perlu juga. Terus ke bagian platform, nah ini bagian generic ini adalah pakai Gen SMBIOS ya teman-teman. Kalian bisa cek tutorial Gen SMBIOS. Generic ini buang aja genericnya, paste. Nah, ini yang digunakan untuk mengubah SMBIOS ya, SMBIOS. Nah, kalian bisa pakai triknya Gen SMBIOS di video-video saya yang lama ada. Lalu kalian ke UEFI ke UEFI min 1 min date nya ya, min 1. Lalu ke bagian bawah driver, karena drivernya ini tadi ini tinggal kita paste aja di sini teman-teman ya, driver. Driver audio. Driver audionya, audio bisa kalian on kan. Ini pakai apa ini, 1B ya. PCI rootnya ini diganti aja jika kalian ingin mengaktifkan boot gym-nya. Lalu kalian audio codecnya nggak usah, ini audio support enable gitu. Audio support enable audio codec itu oke. Driver input, nah sekarang input ini nggak perlu ya. Key support nggak perlu, yang perlu nanti ada di protocol override, output ya, Apple Audio. Nah nggak ada. Apple Audio, nah ini di on. Oke, seperti ini ya, nggak ada yang disetting lagi. Lalu kalian tekan Ctrl S. Nah sudah seperti ini. Jadi ini metode mengcopy ya. Yang saya pakai ini adalah metode mengcopy. Mari kita cek apakah dia bisa dibooting. Kita kopikan OSI ini tadi, terus kita pastekan di D tadi, DFI. Kita rename dulu ya supaya aman, supaya nggak kebaca ya. Lalu kita paste di sini yang hasil kita bikinan kita tadi ya. Nah seperti ini. Nah sekarang sudah 1 jam lebih. Oke, lalu kita shutdown teman-teman ya. Shutdown, kita nyalakan lagi dari BIOS. Shutdown, kita nyalakan lagi dari BIOS.
Ini kalau monitorku sebelah hidup tuh enak tuh. Sekarang udah hidup, masalahnya mati ya. Nah, kesettingan BIOS itu yang kita setting itu, nah ini BIOSnya mantap nih teman-teman. Kalau kalian butuh spek generasi 10 ini mantap pol. Render standby nya matikan, IO port nih VMT 64 ini nih. Kayak gini-gini nih settingannya. Ini kalau ada Thunderbolt-nya muncul di sini nih ya. Nah, seperti ini, sorry. Monitorku gelap lagi sebelahnya. HCI. Yang terpenting itu apa ya? Yang terpenting itu ya ini nih sebetulnya 4G decoding segala macam, PCI reset bar. Kalau kalian pakai 6600 ke atas itu kalian harus enable kan, dan rubah PCI barnya, resize barnya ke 0 seperti itu ya. Ini nggak perlu tak rasa miscellaneous, ini juga nggak perlu, simple ini, tidak terlalu banyak settingan. Terus kita ke bagian boot aja, CFG lock-nya di disable aja. Kalau kalian tidak bisa, misal kalian pakai graphic card yang sudah modifikasian, kalian harus enable karena dia nggak jalan biasanya. Kalau kita boot ke Mac add link, kalau kita save, exit, apakah jalan bootloadernya, kita cek. Kalau dia error, kita benerin apakah jalan. Nah, jalan kan. Lalu kita install Sequoia. Ini kita lihat versinya ya. Versi relnya itu ada di sebelah sini. Ini paling bawah ini ya. Lihat kursor saya ini ya, di bawah sini. Nah, ini yang menentukan nanti versinya. Jangan dibohongi kalau ke jasa install lain kadang diinstal versi lama-lama gitu ya. Tapi kadang memang beberapa spek itu hanya bisa diinstal di versi lama karena BIOSnya sudah nggak ada di versi baru. Seperti itu. Oke, yuk kita install macOS Sequoia. Apakah ini mau jalan? Kita cek. AJPI error. Kalau ada error AJPI ya, tidak apa-apa. Matikan dulu monitor satunya biar fokus ke satu layar. Nggak nyala teman-teman ya. Kita kita reboot lagi teman-teman. Ini karena monitorku sebelah ini yang bikin masalah nih. Monitornya panas. Yuk kita coba masuk. Apakah mau masuk? Oke, masuk. Kita akan menuju ke Dix Utility. Pastikan ke view show all device. Nah, di sini kita akan cari Dix yang sebelumnya kita install untuk Ventura ini. Kita akan erase Venturanya. Ya, atau kita bikin partisi baru lagi karena ini hanya percobaan. Kita akan coba cek space-nya kita bikin berapa sih? 68 data ke Ventura tadi ada di dalam sana ada. Oh, ada aman ya. Berarti kita delete aja yang Ventura ini. Kita erase. Kita kasih nama Sequoia.
biar hafal ya. Sequoia gitu aja lah. Lalu iris. Nah, dan kita lihat kecepatan installnya ya. Ini berapa nih? Sekarang jam berapa ini ya? Ini menit ke berapa sampai menit ke berapa gitu ya nanti ya. Coba kalian cek menit ke berapa mulai start instalasi. Selesainya berapa menit gitu ya. Lalu agree lagi, terus pilih ke Sequoia. Nah, ini berapa menit kita hitung. Langsung 12 menit ya. Instalasinya cepet banget nih, cepet pol. Setelah ini reboot ya, biasanya di 12-an menit tuh reboot. Nah, dia sudah reboot. Nanti pilih macOS installer lagi. macOS installer lagi. Nah, enter aja. Nah, di sini lumayan agak lama sedikit, tapi lebih cepat daripada pakai flash disk.
segenap cinta yang ada untukku. Nah, sudah ribut lagi ya, lumayan cepat ya instalasinya Om. Biarkan ribut. Lalu enter aja macOS installer. Nanti akan verbose panjang kalau ini. Oke, lalu enter lagi, sudah masuk harusnya. Sekali lagi, sekali reboot lagi nih. Kalau hardware-nya natif itu enak Om, jadi troubleshootingnya enak, bootloadernya bikinnya juga lumayan enak gitu. Nah, kalau masih bingung natif enggaknya itu referensinya ya dari iMac yang asli. Jadi misal pakai Every Mac kalau nggak salah ya, itu referensinya dari sana biasanya aku. Misal iMac 20 itu CPU-nya apa, misal generasi 10 tipe berapa gitu. Misal pakai dia i7, dia pakai i7 gitu, kita bisa turunin sedikit lah ke i5 gitu. Karena budgetnya kalau ke i7 10700 itu kan mahal kan, jadi kita bisa turunin versi yang lebih murahnya gitu. Tapi kalau speknya itu memang apa ya, kalau ada budget ya mending beli Mac M1 atau M2, M3, M4. Tapi kalau memang ibaratnya budgetnya kurang ya bisa pakai Kintos gitu. Karena Kintos Intel itu ya lumayan sih menurutku, oke pol dengan spek seperti ini itu oke banget. Indonesia, kita continue, not now, continue.
not now. Nah ini untuk macOS kayaknya masih 15.3 ini kayaknya. Kalau yang baru ada setup new gitu settingannya. Kasih nama aja biar enak. Kayaknya sih 15.3 sih ini. Soalnya downloadku sudah lama banget. Belum tak coba-coba. Passwordnya. Create account. Nah, di sini nanti aku akan menginstal WiFi juga ya. Jadi tontonin video ini sampai selesai ya. Nah, untuk memilih lokasinya kalian bisa, misalnya kan di Jawa Timur ini sekarang. Nah, kita pakai Surabaya aja. Klik pulaunya itu. It's very simple ya. Setup letter. Continue. Terus continue. Kita pakai like boleh, dark aja lah biar elegan. Welcome to Max. Continue. Nah, continue. Tekan Z, tanda tanya. Masih dan oke, sudah jadi. Nah, di sini WiFi masih off. Tapi Bluetooth-nya harusnya sudah on. Nah, Bluetooth-nya sudah on. Nah, sound-nya harusnya juga sudah on. Nah, ini pakai internal. Ya. Coba cek aja, harusnya bunyi sini. Oh, HDMI, sorry. Oh, bunyi kan. Outputnya HDMI itu USB. Oke. Untuk Bluetoothnya kita cek dulu apakah dia berfungsi. Kita nyalakan HP kita. Karena di WiFi saya itu nggak pakai antena ya. Tadi untuk ngetes saja. Muncul nggak Bluetoothnya. Nah, ini Black Shark. Cuma sinyalnya kecil pol. Pairing. Pair. Tuh, sudah connect dengan Black Shark ya. Bluetoothnya aman ya. Ini putus lagi nih karena sinyalnya dekat pol. Anda ada antenanya. Oke, sekarang kita mengaktifkan WiFi. Nah, WiFi dan Bluetooth ini itu dia pakainya yang Broadcom 94360 CS2 yang sering saya jual itu ya teman-teman ya. Sering saya jual di Tokopedia atau Shopee kita ya. Kalian bisa cek di deskripsi ya. Selain menjual jasa remote atau instalasi macOS, kita juga menjual perangkat lain kayak Broadcom WiFi yang berfungsi untuk AirDrop ya, atau juga NVMe enclosure ya. Cuma sekarang kayak udah gak nyetok NVMe enclosure aku ya, karena sudah ada pesaingnya yang lumayan banyak modalnya ya. Tidak mampu saya. Oke, ini ke everyone, nggak pakai iPhone soalnya. Lalu kita download yang OpenCore Legacy Patcher. OpenCore Legacy Patcher, GitHub. Nah, kita pakai yang coba pakai versi yang terbaru bisa ndak ya? Kita coba. Karena scrollnya kebalik, kalian ke setting, ke bagian mouse, netralnya di off kan.
lalu ke download yang OpenCore Legacy Patcher yang package atau aset. Nah, package saja ya, gampang. Berapa speed internetnya? Cepat sih, 14 menit. Coba lihat versinya ya. Versinya ini pakai macOS berapa ya? Kalau nggak salah 15.3 sih dia. Oh iya, 15.31. Seingatku memang 15.31 ya teman-teman. Oke, dikit lagi. Nah, ini untuk wifi-nya itu kalau sudah ada cache yang ditambalkan dia akan muncul seperti ini, nggak silang lagi. Tapi ini masih belum bisa dipakai ya, jadi harus kita patch. Cara ngepatchnya ya tinggal gini, install passwordnya. Ada video tutorial cara ngepatchnya di YouTube saya itu. Kalau kalian butuh triknya, kalian bisa cek.
Nah, sekarang kita buka di Launchpad, kita open Core Legacy Pacarnya sudah terinstall. Kita buka, lalu kita buka post install root patch. Nah, di sini akan muncul kalau kalian pakai Broadcom 94360 atau CS2 atau CAD atau banyak banget ya tipe-tipenya NG atau Z, itu pasti muncul seperti ini nanti. Namanya Modern Wireless. Ya, kita coba start root patching. Sambil liatin atas ini ya, nanti kalau ini kan sekarang udah aktif, nanti setelah reboot harusnya sudah aktif. Nah, sekarang kita reboot ya. Kita reboot. Wah, mantap Aorus. Kalau kalian butuh spek kayak gini, kabari aja ya. Enter, kita masuk lagi. Oke, sudah masuk lagi, harusnya patchnya sudah berfungsi ya teman-teman ya. Z tanda tanya C. Kita cek bagian sini. WiFi sudah aktif. Bluetoothnya off lagi dia, tapi sudah on. AirDrop. Audionya juga sudah jalan ya. Apakah Bluetoothnya Wi-Fi-nya sudah berfungsi? Kalau sudah begini tuh sudah pasti berfungsi teman-teman ya. Kita cek di Wi-Fi setting. Oke. Oke, sekarang kita akan mencoba sleep-nya ya. Apakah sleep-nya jalan ya? Kita coba sleep teman-teman. PC-nya ini off harusnya. Dia hidup lagi apa enggak, coba kita biarkan aja. Nah, sleep-nya jalan teman-teman ya. Jadi enggak mati. Apa enggak hidup lagi ya teman-teman ya. Oke. Segini saja videonya. Mari kita nyalakan lagi. Harus ini kalau di enter ya kan masuk kan. Jadi segini aja videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian butuh support untuk instalasi, kalian bisa kunjungi Shopee, Tokopedia di bawah ini di deskripsi. Oke, sekian video dari admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.